Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Ibu-ibunya banyak itu? 20 orang? Ya, 20 orang. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hari ini kita berada pada hari bulan yang mulia, salah satu dari bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan haram, bulan yang mulia, Allah yang memuliakan. 3 salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi terpisah dia, yaitu bulan Rajab. 4 bulan haram. Sejak dulu 4 bulan ini, bulan haram ini, sejak zaman jahiliyah pun dilarang berperang. Tak boleh berperang di bulan-bulan ini. Mereka pun ikut memuliakan bulan haram. Dan hari ini kita sedang berada di hari yang berapa hari ini? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5. Hari ke-5 di bulan Zulhijjah yang mulia itu. Kita sudah berada di hari yang ke-5. Kata Nabi, "Ma min ayyamil 'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hazihil ayyam." Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan pada hari-hari ini, kecuali yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Inilah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal soleh kita. Maka kita perbanyak beramal soleh di awal-awal 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Lebih banyak daripada biasanya. Itu hari-hari biasa kita beramal soleh juga, tapi di 10 awal ini usahakan lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Lebih banyak sholat sunatnya, lebih banyak sholawatnya, lebih banyak zikirnya, lebih banyak hadir di majelis ilmunya. Itu lebih banyak puasa. Puasa sunat sudah boleh mulai tanggal 1 kemarin, kalau bisa puasa sampai tanggal 9. Kalau tak sanggup puasa nanti tanggal 8, tanggal 9. Tak sanggup juga tanggal 9 aja. Tak sanggup juga, perbanyak amal soleh 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi subuh ini kita lanjutkan kajian hadis arba'in, masuk hadis ke-31. Yang dapat buku hadis ke-31. Ibu-ibu nggak dikasih bukunya? Habis? Itu ada lagi. Oh, nak nampak? Oh, nak nampak katanya Mas. Udahlah, dengar aja lah berarti kan. Hadis 31. Judulnya Hakikat Zuhud. Zuhud. An Abil Abbas Sahal ibni Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala
Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari. Namanya, kunyahnya Abul Abbas, biasa dia dipanggil Abul Abbas, Pak Abbas. Nama aslinya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari. Al-Ansari berarti dia orang Ansor. Orang Ansor orang mana? Pak Ketua, Ansor orang mana? Ansor Majapahit? Jangan Majapahit. Ansor orang Madinah. Yang datang itu orang Muhajirin. Yang datang dari Makkah Muhajirin. Yang ada di Madinah Ansor. Jadi Abul Abbas ini, Sahal bin Sa'ad ini asli orang Madinah. Dari suku Khazraj. Dia termasuk sahabat Sighorus Sahabah. Jadi sahabat itu ada dua macam, Sighorus Sahabah, Kibarus Sahabah. Sighorus Sahabah, dia berjumpa dengan Nabi ketika masih kecil, usia remaja. Kibarus Sahabah sudah dewasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu termasuk Kibarus Sahabah. Berjumpanya dengan Nabi ketika dia sudah dewasa, sudah besar. Dan yang meriwayatkan hadis ini Sighorus Sahabah, dia masih kecil ketika berjumpa dengan Nabi. Ketika Nabi wafat, usia dia 15 tahun, tamat SD, SMP lah kalau kita sekarang. 15 tahun usianya ketika Nabi wafat. Jadi dia ini seleting dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu usianya 13 tahun. Abdullah bin Umar usianya 19 tahun ketika Nabi wafat. Kalau Anas bin Malik agak sedikit 20 tahun. Anas bin Malik. Ada lagi sahabat yang kecil lagi, Abdullah bin Zubair, 8 tahun usianya ketika Nabi wafat. Ada Abdullah bin Ammar bin As, 17 tahun. Ada Usamah bin Zaid, 18 tahun. Itu seleting-seleting dia, masih remaja. Jadi dia mendengar hadis ini langsung dari Nabi. Awalnya namanya bukan Sahal. Tadi kan Sahal. Awalnya dia namanya Hazan. Hazan. Apa arti Hazan? La tahzan. Apa arti la tahzan? Hazan artinya sedih. Ada namanya sedih. Tentu hidupnya sedih terus. Jadi dirubah oleh Nabi namanya. Diganti oleh Nabi jadi Sahal. Sahal artinya mudah. Dari sedih jadi mudah. Biar mudah saja dalam hidupnya itu, segala urusan mudah. Jadi boleh mengganti nama kalau nama itu kurang bagus. Kayak Adi Sumarli misalnya nama orang kan. Lalu diganti menjadi Abdul Hadi misalnya. Boleh mengganti nama kalau namanya kurang baik artinya. Cuma payah mengganti KTP. Cepat kalau mau diganti itu cepat. Waktu belum tamat sekolah bisa diganti. Beliau ini digantinya waktu masih kecil, ganti nama oleh Nabi. Jadi Sahal namanya. Beliau ini termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah. Usianya panjang sampai usia 95 tahun. Beliau wafat tahun 91 Hijriah di Madinah. Itu dia tentang periwayat hadis. Sekarang masuk kita ke hadisnya. Qala, kata dia, kata Sahal tadi meriwayatkan hadis ini.
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datanglah seorang laki-laki menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ada seorang laki-laki datang menjumpai Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan padaku satu amal. Iza amiltuhu ahabbani Allah, kalau aku lakukan amal itu maka Allah akan mencintaiku. Wa ahabbaniyan nas, dan manusia juga cinta padaku. Jadi sahabat itu bertanya kepada Nabi, orientasi sahabat itu jauh. Bukan yang ditanyanya bukan ya Rasulullah, tunjukkan padaku cara bagaimana supaya aku kaya, bukan itu. Ya Rasulullah, tunjukkan padaku supaya aku bagaimana caranya mendapat harta yang banyak, bagaimana supaya bisa hidup mewah, bagaimana supaya dapat istri yang cantik. Bukan itu yang ditanya oleh sahabat. Tapi yang ditanya oleh sahabat, bagaimana cara supaya dapat cinta Allah dan juga dapat cinta manusia. Rasa-rasanya inilah yang kita cari semua dan yang harus kita cari. Dapat cinta Allah, dapat cinta manusia. Kalau dapat kita dua-dua ini, bahagialah dunia dan akhirat. Kalau tak dapat cinta manusia, kalau tinggal kita di suatu kampung ini, semua orang benci sama kita. Gimana lah kira-kira? Pasti tak nyaman hidup kita. Pergi ke sana, orang tak suka juga. Pergi ke sini, tak suka juga. Maka ini yang ditanyakan sahabat ini. Apa amalnya? Allah cinta kita, manusia juga cinta. Jadi mendapatkan cinta Allah sekaligus mendapatkan cinta manusia itu bukan hal yang mustahil. Bisa dia sekaligus. Kadang kan ada juga, biarlah semua orang tidak mencintai, tidak suka, asalkan Allah dapat kita cinta Allah. Frontal dengan masyarakat misalnya, tak bagus juga. Atau sebaliknya, tak apa-apa, Allah tidak cinta, yang penting semua orang suka. Ikut apa kata orang semua supaya orang semua suka sama kita, tak bagus juga. Yang bagus dapat dua-duanya. Apa amalnya? Faqala, maka dijawab oleh Nabi SAW bersabda. Hadis ini pendek saja. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Dua kalimat ini isi hadisnya. Hadis kali ini mengandung dua poin penting. Yang pertama, zuhud terhadap dunia, maka kita akan dapat cinta Allah. Yang kedua, zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, maka kita akan mendapatkan cinta manusia. Jadi pembahasan kita tentang zuhud. Bapak-bapak kalau mendengar kata zuhud, apa yang terbayang kira-kira? Pernah dengar zuhud kan? Ketua, apa yang terbayang di benak ketua ini kalau mendengar kata zuhud? Apakah hidup pakai baju yang koyak-koyak atau pakai baju yang lusuh, berjalan macam orang mau mati? Atau apakah yang terbayang oleh kita pergi jauh ke atas bukit, ke atas gunung menyendiri, atau pergi ke tengah hutan meninggalkan, menjauh dari semua dunia? Apakah itu yang dimaksud zuhud? Inilah mari kita jelaskan tentang zuhud ini.
kita pahami apa itu zuhud. Zuhud secara bahasa asal katanya az-zahid, berarti sedikit. Sedikit. Bisa juga berarti tidak menyukai. Kalau digabungkan dia tidak menyukai sesuatu karena sedikitnya nilai sesuatu itu. Tidak menyukai sesuatu karena nilainya rendah atau nilainya sedikit, maka tidak suka. Maka zuhud terhadap dunia berarti tidak menyukai dunia karena menganggap dunia itu rendah nilainya, menganggap dunia itu sedikit, makanya tidak suka. Tapi tidak suka bukan berarti tidak punya. Hanya saja menganggap bahwa dunia itu rendah nilainya, sedikit. Itu dari segi bahasa. Itu tadi pengertian zuhud menurut bahasa, sedikit atau tidak menyukai karena nilainya sedikit. Menurut secara istilah, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari dalam Sunan At-Tirmizi, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal. Zuhud di dunia itu bukanlah mengharamkan yang halal dan bukan pula mengabaikan harta. Jadi zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Misalnya makan ayam halal kan, makan ayam halal, lalu karena kita ingin zuhud, tak boleh makan ayam. Ini orang zuhud, bukan begitu. Atau bukan pula tidak mempedulikan dunia, tak mau harta apapun, tak mau, semua ditinggalkan, bukan itu katanya. Ya. Walakin az-zahadata fid dunya, akan tetapi zuhud di dunia itu adalah alla takuna bima fi yadaika awsaqa mimma fi yadayya Allah. Jangan sampai apa yang ada di tanganmu lebih kuat, lebih berarti, lebih engkau yakini daripada apa yang ada pada sisi Allah. Itulah zuhud. Artinya kalau punya harta kita, jangan sampai kita yakin harta ini lebih hebat, lebih berarti, lebih berharga dari apa yang ada di sisi Allah. Artinya pahala, balasan pahala surga yang ada di sisi Allah. Jadi jangan sampai harta yang kita punya itu bagi kita itu yang lebih paling berharga daripada pahala. Itulah zuhud. Maka kalau ada orang yang dibuka sumbangan pembangunan masjid, mau dia memberikan hartanya, bersedekah, karena baginya apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di tangannya tadi. Itulah zuhud. Bukan berarti meninggalkannya semua. Wa antakuna fi sawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat laka, dan menjadikan pahala di balik musibah yang menimpamu lebih kamu sukai seandainya memang disisakan bagimu. Artinya kalau dia dapat musibah, dia lebih suka musibah itu terjadi karena ada pahalanya daripada tidak jadi musibah itu, daripada ingin menolak musibah itu. Ya, jadi kalau ketika ditimpa musibah dia tidak bersedih, berduka lara, tapi dia tetap bersyukur karena dari musibah itu dia dapat pahalanya. Nanti kita jabarkan apa ciri-ciri orang yang zuhud itu dari pengertian. Itu dari penjelasan Nabi SAW. Lalu menurut para ulama,
Para ulama banyak menyampaikan, menjelaskan tentang zuhud ini. Banyak mereka menafsirkan tentang zuhud. Yang pertama Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, kata beliau, az-zuhdu huwa ibaratun 'an insirafir raghbah 'ani syai'i ila ma huwa khairun minhu. Zuhud adalah sikap menghindari sesuatu untuk meraih yang lebih baik dari itu. Menghindari sesuatu untuk yang lebih baik dari itu, walaupun halal, mubah, boleh. Misalnya tadi malam ada kawan ngajak nonton bola, begadang, final Liga Champion. Halal atau haram? Halal, boleh. Tapi ditolak, tak mau ikut karena takut nanti subuh tak terbangun. Takut subuh terlewat, tak bisa ikut kajian subuh, maka ditinggalkan. Itu salah satu contoh zuhud. Meninggalkan sesuatu karena ingin yang lebih baik dari itu. Menurut Imam Ghazali. Menurut Ibnu Taimiyah, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Apapun yang tidak bermanfaat untuk akhirat, tidak mendatangkan pahala, ditinggalkan. Walaupun dia halal, mubah, boleh. Tapi kalau tidak bermanfaat untuk akhirat, tidak mendatangkan pahala, tinggalkan. Itulah zuhud. Berbeda dengan wara', dia hampir-hampir mirip. Kalau wara', wal wara' tarku ma takhafu dharahu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang kira-kira berbahaya, yang kira-kira bisa mendatangkan dosa, ditinggalkan walaupun belum pasti. Meninggalkan yang subhat, perkara yang belum pasti, entah halal entah haram, ditinggalkannya karena takut kalau berdosa nanti, ditinggalkan. Itu wara'. Kalau zuhud tadi meninggalkan semua yang tidak bermanfaat, walaupun sudah dijamin halalnya, tapi tak bermanfaat untuk akhirat, ditinggalkan. Kira-kira mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi, zuhud dengan wara' tadi? Dari pengertian ini tadi. Ini melihat konsentrasi bapak-bapak ini. Nah, kita ulang ya. Fokus nih, fokus. Zuhud meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat, tidak berpahala, ditinggalkan walaupun dia halal, boleh. Wara' meninggalkan sesuatu yang kira-kira bisa mendatangkan dosa, mudarat di akhirat nanti. Mana yang lebih tinggi kira-kira tingkatannya? Lebih tinggi zuhud. Kenapa? Zuhud tadi sudah jelas dia halal, boleh, tapi dia tinggalkan karena tidak bermanfaat untuk akhirat. Tapi kalau wara' bisa jadi halal, bisa jadi haram, karena dia takut tidak pasti, ditinggalkan. Sementara zuhud tadi sudah pasti halal tapi tetap ditinggalkan karena tidak bermanfaat untuk akhirat. Zuhud ini paling tinggi. Apa contohnya? Apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau anak-anak muda itu, karena di sini tak banyak, kalau anak muda main game itu kan tak ada manfaat di akhirat. Tinggalkan. Kalau udah umur segini banyak juga main game masih.
Jangan lagi main game juga, udah umur-umur kita segini. Tinggalkan, tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau mancing masuk enggak ya? Jadi banyak tukang mancing tersinggung pula nanti. Mancing kira-kira bermanfaat enggak untuk akhirat? Tapi gara-gara mancing tinggal beberapa waktu sholat berjamaah. Bagaimana itu? Mancing berhari-hari, tinggallah sholat berjamaah 5 waktu, maka tinggalkan. Tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Tapi kalau mancingnya habis mancing masuk waktu sholat bisa berjamaah, tidak masalah. Misalnya ada masjid dekat tempat kita mancing itu kan. Menurut Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, orang zuhud adalah kalau dia melihat orang lain, dia berkata dia lebih baik dari saya. Nah, itu orang zuhud menurut Hasan Al-Basri. Jadi tidak sombong. Asal nampak orang, oh dia lebih baik dari saya. Nah, kalau kita sebaliknya pula, nampak orang, hebat awak lagi nih katanya. Kalau kita gitu, berarti belum zuhud lagi. Menurut Wahab bin Wad, zuhud itu tidak putus asa kalau dia kehilangan dunia. Kalau tak dapat dunia ini tak putus asa, dan tidak bahagia ketika mendapatkannya. Kalau dapat ya biasa saja, ya bersyukur segitu. Kalau tak dapat pun tak masalah. Menurut Az-Zuhri, tidak tergoda oleh yang haram dan tidak lupa mensyukuri yang halal. Kalau ada yang haram tak tergoda dia, kalau ada yang halal dia syukuri. Menurut Sufyan bin Uyainah, kalau mendapat nikmat dia bersyukur, kalau mendapat musibah dia bersabar. Itu zuhud. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, zuhud adalah pendek angan-angan. Pendek angan-angan. Tidak angan-angannya jauh 50 tahun yang akan datang, karena belum tentu hidup. Zuhud itu bukan pula dengan memakan yang tidak enak dan berpakaian yang jelek. Jadi bukan kita tinggalkan makanan yang enak-enak dan berpakaian yang jelek menurut Sufyan Ats-Tsauri. Tapi zuhud adalah pendek angan-angan. Dan menurut Imam Ahmad, zuhud di dunia adalah pendek angan-angan dan tidak serakah terhadap harta orang lain. Nah, jadi apa kesimpulan dari zuhud? Pengertian zuhud, mengambil kehidupan dunia yang diperlukan saja dan meninggalkan yang tidak diperlukan dan tidak berlebihan. Mengambil kehidupan dunia ini secukupnya saja. Kalau punya banyak berlebih, maka diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zuhud bukan meninggalkan semua, bukan meninggalkan dunia ini semua, meninggalkan urusan duniawi, semua kebun sawit, kedai, toko, pasar ditinggalkan, tidak. Tapi mengambil secukupnya, lalu tidak berlebihan dan membagikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pemahaman tentang zuhud. Maka kalau bisa kita zuhud ini mengamalkannya, maka Allah akan mencintai kita. Allah mencintai kita maksudnya Allah meridhoi kita. Kalau Allah sudah ridho, maka apapun akan kita dapatkan. Selamat dunia dan akhirat. Sesuai dengan ayat, innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Nah, makanya yang tidak berlebihan Allah mencintai. Kalimat yang kedua tadi, wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas.
Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Apa maksudnya? Kita cukuplah dengan apa yang kita punya saja. Jangan sampai kita jelalatan melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Kadang banyak kita nengok apa yang dipunya orang lain, putih mata kita, ingin juga. Jangan. Kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan surat Toha ayat 131, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Dan janganlah kamu tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan, zahratal hayatid dunya, sebagai bunga-bunga kehidupan saja. Linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan yang kami berikan kepada mereka itu sebagai ujian, kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Jangan kita merasa iri melihat orang lain yang hidupnya sukses, banyak hartanya, kebun sawitnya sejauh mata memandang. Itu adalah ujian bagi mereka, kata Allah. Itu hanya bunga-bunga kehidupan saja. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Artinya balasan yang Allah siapkan di akhirat itu lebih baik dan kekal. Jangan sampai kita iri dengan apa yang dipunya oleh orang lain. Ingin juga. Kadang ada juga saudara-saudara kita, mungkin ada yang punya saudara, begitu kita dapat nikmat, sikit-sikit datang dia minta. Asal dapat kita sesuatu, datang dia minta. Pasti orang tak suka orang yang begitu. Maka zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain, maka orang akan cinta kepada kita. Jangan iri melihat apa yang dimiliki orang lain, karena Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Itu sudah kehendak Allah, ketentuan Allah. Siapa yang Allah berikan rezeki, dan belum tentu orang yang lapang rezekinya itu dia sedang mendapat nikmat, dan belum tentu juga yang disempitkan rezekinya bahwa Allah benci kepada dia, belum tentu. Bahkan ada kalanya bisa jadi Allah lebih mencintai orang yang rezekinya sedikit tadi. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan oleh Nabi, innallaha idza ahabballah 'abdan hamahu minad dunya. Kalau Allah mencintai seorang hamba, dia melindunginya, menjaganya dari dunia. Dijaga oleh Allah dia dari dunia. Kama yazallu ahadukum yahmi saqimahu minal ma'. Sebagaimana kalian menjaga, melindungi orang yang sakit dari air yang bisa membahayakan penyakitnya. Nah, ini ada air ini bahaya nih kalau diminum, makin sakit kita, maka kita jaga jangan sampai dia minum. Begitulah Allah menjaga orang yang dia cintai tadi, dijaga oleh Allah dari dunia. Jadi banyak harta belum tentu Allah cinta, sedikit harta belum tentu Allah cinta. Bukan itu tandanya. Maka jangan iri. Bagaimana supaya kita zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia? Jangan gampang iri dengan yang dimiliki orang lain. Karena kalau sudah iri, muncullah hasad. Hasad. Apa itu hasad? Kata Imam Ghazali, karahatun ni'mah 'alal mun'ani alaih. Tak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Itu hasad. Yang pertama, tak senang ketika orang lain mendapat nikmat. Itu muncul karena kita iri tadi.
Jadi tak senang kita ketika kawan mendapat nikmat. Wa hubbu zawaliha, lalu ingin supaya nikmat itu hilang. Muncullah hasud. Setelah hasad muncul hasud. Tak mempan juga dengan kata-kata menyebarkan fitnah. Buya Iing itu kok udah beli rumah aja itu kan, beli mobil, beli ini. Di mana dia nuntut apanya itu pelarisnya? Pengepet dia, melihara tuyul dia. Tak muncul hasud, tak mempan hasud karena masih sakit hati juga. Mulai pula lah datang ke dukun, tolong santet itu Iing Nugraha tuh. Habiskan semua. Itu gara-gara iri tadi. Yang kedua, caranya tanamkan rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana pesan Nabi kepada Abu Hurairah, "Warḍa bima qasama Allah, laka takun aghnan nas." Terimalah pemberian Allah apa adanya. Apa yang diberikan oleh Allah itu ridho, rela kita. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya, kata Nabi. Jadi kaya itu letaknya rasa cukup, bukan berapa banyak harta yang kita punya, tapi kita rasa cukup kita. Karena banyak orang yang sudah banyak hartanya, kaya nampak kita, tapi dia tak pernah merasa cukup, maka tak juga kaya-kaya rasanya. Udah dapat tanah 2 kapling, kurang lagi. Dapat 4 kapling, kurang lagi. Selalu merasa kurang-kurang. Karena dia merasa kurang-kurang, datang orang minta sedekah, tak keluar sepeser pun. Padahal menurut orang dia ini kaya, tapi karena dia merasa kurang saja, tetap juga tak mau mengeluarkan harta. Maka kaya itu terletak pada rasa cukup kita. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qanaah. Yang ketiga, meyakini bahwa setiap orang itu sudah Allah tetapkan rezekinya. Kalau yakin kita Allah sudah tetapkan rezeki setiap orang, maka tidak akan muncul iri tadi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang melata di muka bumi ini melainkan sudah dijamin rezekinya oleh Allah, termasuk kita manusia. Sudah Allah jamin rezeki kita. Maka ada ungkapan, rezekimu sudah Allah jamin, tapi surga belum. Rezeki selama kita hidup di dunia ini sudah Allah jamin. Karena kalau sudah habis rezeki kita, matilah kita, tak hidup lagi. Selama masih ada rezeki, kita masih hidup. Sudah Allah jamin, tapi surga belum. Masuk surga atau neraka belum tentu nih. Maka yang harus kita kejar itu surga. Kadang kita terbalik, asik mengejar rezeki dunia, kita tinggalkan sesuatu yang belum pasti. Akhirat, surga belum pasti, kita tinggalkan rezeki yang sudah pasti, itu yang mati-matian kita kejar. Dan yang keempat, supaya kita zuhud terhadap manusia, yang kita lihat itu, yang kita nilai itu sikapnya, bukan berapa banyak harta yang dia punya, bukan berapa banyak materi yang dia punya, tapi sikapnya. Tengok orang kaya, kaya dia ya, tapi dia ibadahnya jarang nampak di masjid. Itu yang kita tengok. Ya, hartanya banyak, kaplingnya di sana, sawitnya di sana, tanahnya di sana, mobilnya berapa. Bukan materi yang kita lihat, tapi sikapnya, akhlaknya, kesolehannya, itu yang harus kita contoh. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa zuhud, supaya lahir sikap sifat zuhud ini? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pahami hakikat kehidupan dunia ini. Kalau kita tidak pahami apa hakikat kehidupan dunia ini, maka tak akan muncul sifat zuhud. Apa hakikat kehidupan dunia ini? Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis,
Dalil Al-Quran, qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit saja, sebentar sekali. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wa farihu bil hayatid dunya, mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', padahal kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit sekali. Sedikit. Kita hidup di dunia ini berapa lama? Kata Nabi, umur umatku itu a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu hanyalah 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ada yang lebih dari itu tapi tak banyak. Ada yang lebih 70 tapi tak banyak. Nah, kita anggap 60 70. Bukan dari umur 1 tahun kita menikmati dunia ini. Ada orang yang sukses baru umur 30, 40, 50. Itulah mulai dia baru menikmati dunia. 50 ke 70 cuma 20 tahun. 30 ke 70 40 tahun. Itulah cuma kenikmatan dunia, sebentar sekali. Sementara akhirat khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, tak ada batas waktu. Maka kita pahami itu, bahwa dunia ini hanyalah kesenangan yang sedikit, sebentar saja. Dalil yang kedua, ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasuru fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan saja, melalaikan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak. Nah, ini selalu manusia ini berlomba-lomba dalam banyaknya harta, banyaknya anak. Berapa anakmu? 1 baru. Masa baru 1? Tambah lagi, aku udah 4. Ustaz Abdul udah 3 katanya kan. Masa Buya baru 1? Astagfirullah. Jadi orang yang berlomba-lomba tadi, berlomba-lomba banyak anak, banyak harta itu kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Orang yang berlomba-lomba tadi itu seperti, perumpamaannya seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Nah, para petani melihat hujan turun, tanamannya hijau, kagum dia. Lalu tak lama tanaman itu mengering dan menguning, kemudian mati, hancur. Awalnya dia senang hijau, rupanya tak lama mati, kuning, hancur. Nah, begitulah perumpamaan orang yang berlomba-lomba tadi, banyak harta, banyak anak. Dalil berikutnya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan balasan pada hari kiamat sajalah diberikan balasan yang sempurna. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa sungguh kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya, melalaikan. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi bagaimana hidup dunia itu, kehidupan dunia itu bagaimana. Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Dunia itu seperti engkau celupkan jarimu di tepi samudra yang luas. Datang kita ke tepi pantai, celupkan jari kita, angkat jari, lihatlah yang ada di jari itu, itulah dunia. Setetes, 2 tetes, itulah dunia. Dan yang tinggal di samudra yang luas itulah akhirat. Perbandingan dunia dan akhirat, kata dia. Jadi sedikit sekali. Samudra yang luas itulah kenikmatan kehidupan akhirat.
Maka jangan sampai gara-gara setetes ini hilang samudra yang luas tadi. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin summa roha wa tarakaha. Tidaklah aku berada di dunia ini, kata Nabi, kecuali bagaikan seorang yang berjalan, nampak dia sebatang pohon, berhenti sebentar, istirahat, berteduh sebentar, lalu dia melanjutkan perjalanannya meninggalkan pohon itu. Begitulah kehidupan dunia, hanya berhenti sejenak. Kalau orang berhenti sebentar berteduh, berapa lamanya? Sebentar sekali. Itulah kehidupan di dunia. Lau kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah. Seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha syarbatan ma'i, maka Allah tidak akan memberikan minum walau seteguk air pun kepada orang kafir. Kalaulah dunia ini sebanding dengan satu sayap nyamuk, takkan Allah berikan kepada orang kafir walaupun air seteguk. Artinya dunia ini tidak sampai seperti sayap nyamuk nilainya di sisi Allah. Saking kecil ya. Kalau sampai seperti sayap nyamuk tadi, tak Allah berikan kepada orang kafir nikmat di dunia. Dia karena tak berharga, maka Allah berikan saja kepada mereka. Dalam suatu hadis disebutkan Nabi berjalan ke pasar bersama sahabat, nampak bangkai anak kambing. Nampak bangkai anak kambing, telinganya cacat, koyak atau terpotong telinganya. Bangkai anak kambing, telinganya sudah cacat. Maka diambil oleh Nabi, dibilang sama sahabat, siapa yang mau membeli ini, anak kambing ini seharga 1 dirham? Kata para sahabat, demi Allah ya Rasulullah, jangankan ketika dia mati ini, ketika dia hidup pun kami tak mau, karena telinganya sudah cacat. Kalau gratis bagaimana, kata Nabi? Kami tak mau juga kalau gratis. Beginilah dunia itu di sisi Allah. Hinanya dunia itu di sisi Allah seperti bangkai anak kambing ini di mata kalian. Itulah nilai dunia itu, kata Nabi. Jadi itu yang harus kita pahami, hakikat kehidupan di dunia ini. Kalaulah kita paham ini, tak mungkin lagi kita habiskan waktu kita, tenaga kita, habis semua untuk mengejar dunia. Pasti lebih banyak untuk akhirat kalau kita paham. Tapi banyak juga orang yang sudah tahu tapi pura-pura tak tahu, seolah-olah tak akan mati dia hidup di dunia. Pergi ke pasar jam 4 sanggup sholat subuh tidak? Itu tanda orang yang merasa dia tak akan mati. Ada tanah jalan diambilnya pula, dibangun ruko, itu merasa tak akan mati dia mungkin. Jadi jelas tanah jalan dibangunnya ruko pula, udah ditanam pula batang kayu lagi, karena merasa dia punya. Dia merasa tidak akan mati, hidup selamanya di dunia ini mungkin. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Siapa contoh kita, teladan dalam zuhud ini? Tak lain tak bukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW orang yang paling zuhud di atas dunia. Beliau pemimpin negara, pemimpin umat, tapi hidupnya bersahaja. Beliau bukan orang miskin, beliau kaya. Tahun ke-3 sebelum perang Uhud itu, kaum muslimin berhasil merampas harta dagangan kaum Quraisy itu senilai 100.000 dinar emas, 425 miliar kalau dirupiahkan. Jatah Nabi 85 miliar, seperlimanya 85 miliar. Ada kita di sini yang punya 85 miliar? Ada kayak ini Pak Tono, ada lah, sedikit apa di sini sedikit.
85 miliar. Kaya atau miskin itu? Kaya. Tapi Nabi hidup bersahaja, semua disedekahkan. Hidupnya bersahaja, pakaiannya sederhana, rumahnya kecil, tempat tidurnya, makanannya, Nabi tak pernah makan dengan kenyang kalau di rumah. Tak pernah makan daging kalau di rumah. Beliau makan daging itu kalau makan bersama sahabat, diundang ke rumah sahabat baru. Kata Aisyah, diriwayatkan pernah 1 bulan dapur kami tidak menghidupkan api, tidak masak. Yang dimakan cuma kurma air putih, sebulan. Dalam hadis Bukhari, riwayat Aisyah. Nah, kalau kita sekarang bisa juga sebulan 2 bulan tak hidup api, tak masak. Beli di kedainya apa? Ampera. Tapi kalau Nabi tidak, yang dimakan kurma air putih, sederhana. Dan ketika wafat, yang ditinggalkan Rasulullah warisan, beliau seorang pemimpin. Yang ditinggalkan hanyalah apa yang ditinggalkan oleh beliau warisannya? Senjata, hewan tunggangan, bigol 1 ekor, dan sepetak tanah. Sepetak tanah itu pun disedekahkan, disewakan, disedekahkan hasilnya semua, tidak untuk keluarga. Itulah cuma warisan Nabi. Tak ada Nabi meninggalkan harta, emas, istana, tak ada. Padahal beliau orang yang kaya, bersahaja. Siapa lagi contoh bagi kita, teladan kita? Sahabat setelah itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar seorang khalifah pemimpin tertinggi. Ketika itu Islam sudah menyebar sampai ke Syam, sampai ke Irak. Banyak harta, tapi Abu Bakar begitu dia dilantik menjadi khalifah, beberapa hari setelah itu pergi Abu Bakar ke pasar mau jualan kain. Ditanya oleh Umar, kenapa engkau ke pasar wahai Abu Bakar? Engkau kan sudah menjadi seorang khalifah. Dari mana aku menghidupi keluargaku, kata Abu Bakar. Kalau begitu akan kami tetapkan gaji untukmu, kata Umar. Itu zuhudnya Abu Bakar. Dan ketika akan wafat, Abu Bakar berpesan kepada Aisyah anaknya, tolong dilihat harta Abu Bakar, hartaku. Kalau ada yang bertambah sejak aku menjadi khalifah, kembalikan semuanya ke Baitul Mal. Kalau ada yang bertambah hartanya itu dibalikkan semua ke Baitul Mal. Setelah meninggal Abu Bakar, datanglah Aisyah menjumpai Umar, membawa warisan Abu Bakar itu. Diceritakan oleh Aisyah kepada Umar, menangis Umar mendengar kisah itu, karena harta yang dibawa oleh Aisyah ini apa? Onta 1 ekor yang biasa dibawa mengambil air, ember menampung susu, pakaian wajib 1 aja, 1 pakaian yang biasa dipakai untuk menerima tamu, pakaian dinas lah istilahnya. Cuma itulah yang dibawa, diserahkan. Cuma itu yang dipunya oleh Abu Bakar setelah dia wafat, warisannya. Padahal dia pemimpin tertinggi negara. Bayangkan zuhudnya Abu Bakar. Umar begitu juga, luar biasa zuhudnya. Umar pernah terlambat khutbah Jumat. Lari dia, orang sudah mau mulai Jumat, dia yang khutbah ini khalifah. Orang sudah menunggu, terlambat. Begitu naik ke mimbar, Umar berkata, mohon maaf, aku terlambat karena menunggu bajuku ini kering. Karena cuma satu-satunya gamis itu. Dan ternyata itu pun sudah bertambal 20 tambalan. Satu-satunya. Padahal beliau pemimpin tertinggi, pemimpin negara. Tak ada akan kita dapatkan pemimpin seperti ini sekarang. Begitu zuhud para sahabat. Utsman, beliau bukan miskin, hartanya banyak, tapi beliau sedekahkan. Pernah Utsman bersedekah ketika perang Tabuk 35 miliar kalau kita rupiahkan. 1000 dinar, 900 ekor unta beserta isi dagangannya. Kalau dijumlahkan 35 miliar dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum disebutkan oleh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. 35 miliar sekali sedekah, Pak. Kira-kira berapa jumlah hartanya itu?
Ketika wafat dia, dihitung oleh ahli sejarah, harta Utsman itu 2 triliun 532 miliar. 2 triliun 532 miliar. Sekali bersedekah 35 miliar. Itu pun tak habis hartanya. Maka jangan takut kita. Mana yang bersedekah akan habis hartanya. Utsman sekali bersedekah 35 miliar. Ketika wafat masih ada 2 triliun 500 miliar. Nah, jadi jangan takut bersedekah. Jadi sahabat itu bukannya meninggalkan dunia, tapi dunia itu hanya hak sekadar sampai di tangannya saja, tidak sampai ke hatinya. Kalau hanya sampai di tangan, datang orang minta dikasih, datang masjid, pembangunan masjid minta dikasih, datang Baitul Mal minta dikasih, datang panitia lomba takbiran minta dikasih. Nah, karena tak sampai ke hati. Tapi kalau sudah sampai ke hati, oh sulit lagi mengeluarkan, sudah dalam kantong kita. Karena dunia hanya sampai di tangan saja. Itulah harus kita contoh tentang zuhud para sahabat. Nah, habis, nah, pas sejam. Mungkin kita tanya jawab nggak ada lah kayaknya. Ada yang bertanya juga. Udah paham ya kan? Tentang zuhud ya. Intinya zuhud itu tidak berlebihan dalam kehidupan dunia ini, secukupnya saja. Kalau beli baju kita, ada yang harga 1 juta, ada yang harga 100.000, 200.000, cukuplah yang 200.000 saja, sama-sama bisa dibawa sholat, sisanya kita sedekahkan. Kalau beli HP, ada yang harga 30 juta, 13 juta, cukuplah yang 3 juta saja, 5 juta sudah bisa ngonten kita. Ya, apa yang mahal-mahal? Punya mobil, ada yang harga 1 miliar, 2 miliar, cukuplah 500 juta ke bawah, sudah nyaman dipakai. Walaupun kita punya uang untuk itu, tapi cukup secukupnya sesuai kebutuhan. Itulah zuhud. Tapi kalau mau kita contoh macam Abu Bakar, Umar, Nabi tadi, mungkin tak bisa kita sekarang. Maka zuhud yang kita amalkan sekarang itulah cukup, jangan berlebihan, sesuai kebutuhan, bukan untuk gaya-gaya, bukan untuk saingan dengan kawan, tapi cukup sesuai kebutuhan dalam kehidupan dunia. Itu inti dari zuhud yang bisa kita amalkan zaman sekarang ini. Kita tutup dengan doa. Ala ziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna halalan thayyiban wa mubarakan fih. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.